Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Nanin di acara Dr. Nanin Iblisa. Hari ini kita mengundang seorang tamu yang istimewa, seorang guru di MI. Jadi karena hari ini tema pembahasan kita adalah membentuk kecerdasan anak di usia SD. Karena anak usia SD adalah usia kritis dalam pembentukan kecerdasan baik intelijensi maupun emosional. Selamat datang, Bu Mar. Ya, terima kasih sudah diundang di sini. Saya sangat terharu. Kita yang senang, Bu Mar, bisa ngundang. Terima kasih. Sebenarnya kita itu kan agak penasaran ya, Bu Mar ya. Selama ini kan pendidikan kita itu selalu diidentikan dengan kecerdasan, yaitu penguasaan pelajaran-pelajaran. Arahnya ke kecerdasan yaitu IQ. Sebenarnya seberapa penting sih IQ ini bagi kehidupan seorang manusia dewasa? IQ itu ya penting sekali ya. Tapi kalau kita lihat dari waktu SD ya, waktu mungkin kelas 3 itu sudah ada pengukuran IQ. Mungkin putra ibu kadang mungkin ada yang nilainya 80, kadang ada yang sampai 110 atau 120, ada juga yang sampai rendah sekali, 60. Kelas 3 SD. Nah, itu waktu kelas 3 SD. Iya, kelas 3 SD. Jadi bermacam-macam. Yang kita kira itu anak pintar, tapi IQ-nya kok rendah. Nah, itu tidak menjadi masalah. Karena IQ itu bisa kita kembangkan, kita pupuk dengan pola pengasuhan, dengan menumbuhkan kreativitas, nanti IQ itu akan bisa berkembang. Nah, IQ itu terbentuk itu yang dianggap sebagai golden age ya, yang masa keemasan paling bagus itu mulai dari 0 sampai 6 tahun. Itu adalah masa-masa yang paling bagus untuk membentuk IQ. Justru sebelum masuk usia SD ya? Iya, itu adalah masa yang paling bagus. Kemudian ketika masuk SD, nah itu kita lanjutkan. Itu juga masih dalam taraf yang bagus juga. Tapi kalau sudah dewasa, nah itu sudah agak sulit untuk mengembangkan atau memperkuat IQ-nya. Berarti usia SD ini harus dimaksimalkan ya, Bu ya? Iya. Nah, kalau sejauh ini Bu Mar mengamati anak mulai masuk SD kelas 1 sampai lulus SD, jadi sudah selesai kelas 6 itu ada perubahan besar nggak dari pertumbuhan anak? Kalau saya kan cuma mengamati anak saya, kalau Bu Mar kan mengamati udah ribuan anak ya, selanjutnya itu bisa berbeda-beda. Nah, ini karena ya banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Meskipun di sekolah yang sama bisa beda? Iya, sekolah yang sama, tapi nanti hasilnya bisa beda-beda. Itu tergantung apa? Ya, banyak sekali ya, sekali yang mempengaruhi perkembangan IQ-nya. Nomor 1? Yang pertama, gini Bu, misalnya waktu kelas 1, kita melihat, anak saya waktu kelas 1 nilainya 100 semua. Ada ya? Ada. Setiap kali tes itu nilainya 100. Nah, sampai dianggap oleh gurunya itu kalau di ranking ini, anak ini ranking 1. Tapi nanti naik kelas 2, itu sudah agak berbeda. Terus nanti naik kelas 3, malah semakin dianggap, nilainya kok semakin turun. Itu turun dibandingkan temannya? Dibandingkan dengan teman bukan sekelasnya. Dibandingkan dia dengan dahulu kan ya? Tidak. Pasti ada peningkatan. Nah, ada juga yang waktu kelas 1 itu belum terlihat apa-apa,
Tapi ketika naik kelas 2, kelas 3, terus sampai kelas 5, malah terlihat, ternyata anak ini pintar. Jadi ibu-ibu tidak boleh, istilahnya tidak boleh putus asa ya Bu, kalau anaknya belum kelihatan waktu SD kelas 3, kelas 4 gitu. Iya, tidak usah cemas yang seperti itu. Cuman kita kalau sebagai orang tua ya, sebagai ibu, terutama ibu memang ya, karena anak itu di sekolah dan di rumah itu perbandingannya berapa ya? Kalau di sekolah maksimal itu mulai jam 7 sampai jam 12 ya. Tapi di rumah, di sekolah itu gurunya adalah guru, di rumah gurunya adalah ibunya. Kalau sebenarnya setiap ibu itu memegang fungsi sebagai guru bagi anak-anaknya. Iya. Tapi apa semua ibu-ibu bisa melakukan fungsi itu? Insya Allah bisa. Bisa ya Bu ya? Bisa. Untuk anak usia SD bisa? Iya. Seorang ibu ya paling tidak harus tahu apa yang harus dilakukan ketika menjadi seorang ibu. Nah itu masalahnya. Nah itu pentingnya kita menjadi ibu itu, kita harus bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk anak kita. Supaya kalau dalam kedepannya bagus. Dalam konteks pembangunan IQ ini apa saja yang bisa dilakukan ibu di rumah? Kan pagi udah disekolahkan, ibu di rumah udah capek ngurus makan misalnya ya. Kira-kira ibu perlu nggak sih ada tambahan ngajari anak atau cukup dengan diikutkan les bimbingan? Berarti ini intinya itu tugas utama seorang ibu ya untuk anak dalam gitu, kaitan dalam dengan rangka intelektual ini. Ya, mengembangkan IQ-nya. Ya, ya. Nah, yang pertama ibu itu harus bisa menyiapkan tempat yang nyaman untuk anak dalam belajar. Jadi suasananya mendukung, nyaman, terbebas dari gangguan. Supaya anak ketika belajar itu benar-benar bisa fokus. Itu wajib ya Bu ya? Ya wajib. Sesederhana apapun, itu kan anak ketika belajar juga butuh ketenangan. Misalnya anak sudah diletakkan di ruang yang bagus, di kamar, tapi masih mendengar suara ayahnya, mungkin sedang nonton mirsani bola ya, sepak bola dengan gembiranya, ikut sorak-sorak. Nah, anak kan jadi terganggu. Nah, itu kan berarti kita belum menyediakan settingnya ya, lokasinya yang mendukung anak untuk belajar. Satu setting. Ya, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua? Yang kedua, ibu itu harus selalu mendampingi. Dalam artian tidak harus menunggu terus, tapi selalu mengawasi, memantau anak. Kalau misalnya ibunya itu seorang ibu yang wanita karier, tetap harus menyempatkan waktu, walaupun itu hanya mungkin 5 menit, 10 menit, menyempatkan waktu untuk mendampingi anak. Kalau nggak didampingi, efeknya gimana Bu? Nah, kalau tidak didampingi, seakan anak itu seakan-akan seperti saya belajar sendiri, sementara ibu saya sibuk sendiri, ayah saya sibuk sendiri, dia merasa tidak diperhatikan. Jadi anak kan butuh perhatian, walaupun itu hanya ditanya. Ke proses belajar. Iya, pengaruhnya besar sekali. Jadi ketika misalnya anaknya ibu sedang belajar, terus ibu dekati, belajar apa nak? Butuh apa nak? Ini lagi belajar, misalnya belajar menghafal perkalian ya. Nah, nanti ibu sebagai pendamping anak itu bisa membantu anak ketika anak sudah menghafalkan perkalian, terus coba ibu soali. Nah, disoali tentang perkalian. Wah, bagus. Misalnya lagi, ketika anak merasa kesulitan. Nah, kita sebagai seorang ibu itu bisa memotivasi.
Enggak apa-apa. Kamu sekarang seperti ini belum bisa, enggak apa-apa. Besok kita ulang lagi. Nah, kalau belum bisa lagi, kita ulang lagi. Nanti ibu carikan atau ibu tanyakan pada bu guru supaya lebih diperjelas lagi di sekolah. Atau nanti ibu akan mendatangkan yang lebih ahli. Jadi beda ya Bu ya, anak yang di rumah itu istilahnya difasilitasi sama ibu dengan anak yang dibiarkan belajar sendiri gitu beda. Beda jauh itu. Anak belajar sendiri itu kalau misalnya sudah usia SMA, ya SMP ke SMA itu sudah mandiri namanya. Kalau masih usia SD itu harus ada pendampingan. Apalagi zaman sekarang hampir semua anak itu sudah dipegangi HP. Nah, ini sangat berbahaya. Karena anak belum tahu yang baik itu yang seperti apa. Memegang HP. Nah, itu berbahaya. Tapi apa semua ibu-ibu punya ketelatenan yang seperti itu untuk mendampingi anak-anaknya? Kalau selama ini yang diamati Bu Mar dari para wali murid itu gimana, Bu? Ya, kebanyakan mereka itu hanya peduli nilai atau juga mendukung proses belajar si anak. Kalau selama ini yang saya amati ya, itu mungkin hanya 10%. Hanya 10% ibu-ibu itu yang benar-benar ini mendampingi anaknya. Kebanyakan itu ibu-ibu sudah langsung pasrah pada guru les. Itu. Anak saya sudah saya leskan. Gitu. Tapi guru les aja kan sudah cukup Bu untuk mendampingi itu. Yang dibutuhkan anak bukan pendampingan dari guru les, tapi perhatian, motivasi. Kebutuhan psikologi si anak ya, lebih ke situ. Terus ibu itu kan juga harus menanamkan nilai etika, nilai religius ketika anak belajar. Misalnya waktu memulai belajar, ayo kita berdoa dulu. Biasakan baca basmalah, terus nanti selesai juga alhamdulillah. Itu gunanya apa, Bu? Nah, ini membiasakan anak untuk ya religiusnya. Pembangunan itu, ya. Jadi emosional questionnya juga anak juga meningkat. Terus ya banyak sekali ya tugas ibu. Misalnya ibu itu harus tahu anak itu punya bakat apa. Nah, terus ketika tahu, anakku ternyata pintar, senang menyanyi, atau mungkin kalau hitungan itu cepat. Dan senang sekali kalau disuruh menghitung. Nah, itu yang namanya bakat ya. Itu harus kita informasikan kepada guru di sekolah. Gitu ya? Iya, supaya guru juga ternyata si A itu pintar kalau menari misalnya. Nah, sehingga nanti di sekolah juga akan dikembangkan. Bukannya program sekolah sama semua Bu, sama rata? Apa ada program khusus sesuai bakat anak? Di sekolah kita ada yang namanya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, bisa disalurkan ke situ. Ya, itu untuk anak kita. SD mengikuti kegiatan ekstra itu penting nggak Bu? Penting sekali. Untuk membangun karakter atau apa? Ya, membangun karakter, terus mengembangkan bakat minatnya. Itu. Nah, itu kan yang lebih satunya. Jadi rasa percaya diri anak itu akhirnya meningkat. Saya bisa ini, terus meskipun saya bisa. Itu nggak terlalu berguna ya di masa depan. Misalnya anak yang pinter nyanyi, nanti di usia dewasa dia kerja tidak ada kaitan dengan nyanyi. Kan kalau dari manfaat langsung kan nggak ada gunanya Bu. Iya, tidak ada gunanya, tapi ketika anak punya rasa percaya diri itu berpengaruh kepada banyak hal ya. Itu artinya orang tua harus mengenali kelebihan si anak ya. Iya, harus itu. Dia dikembangkan terus untuk meningkatkan rasa percaya diri. Iya. Jangan sampai orang tua itu
ketika gurunya merasa kesulitan, ini anak ini punya bakat apa ya lah, terus tanya pada ibunya. Iya. Wah, enggak tahu, anak saya itu enggak bisa apa-apa, Bu. Yang banyak kayak gitu ya, Bu? Iya. Jawabannya Padahal gitu. anaknya itu banyak hal yang bisa dilakukan, dikembangkan dari anak tersebut. Saya yakin tiap anak pasti punya lah bakat itu. Pasti. Iya, insya Allah ya. Karena Allah juga memberikan kelebihan di masing-masing anak. Jadi jangan dianggap anakku kok bodoh, itu jangan. Semua diberikan kelebihan dan kekurangan. Nah, dan ini itu hanya menyangkut kecepatan. Jadi kalau anak dengan IQ tinggi itu memang kecepatan belajarnya cepat. Tapi kalau dia nggak banyak belajar, ya dapatnya ya segitu aja. Ibarat mobil jalan, ya jaraknya segitu aja yang dia dapat. Nah, anak dengan IQ yang tidak setinggi itu sebenarnya dia bisa mencapai jarak yang dicapai oleh anak yang IQ tinggi, tapi mungkin perlu proses lebih lama. Iya. Jadi sebenarnya semuanya bisa. Makanya anak-anak yang dulu waktu sekolah nggak terlalu cemerlang gitu ya, ketika kerja dia sebenarnya bisa jadi cemerlang karena dia punya keuletan, terus dia memang fokus di bidangnya. Saya lihat orang-orang yang waktu sekolah tidak terlalu cemerlang, di dunia kerja itu justru muncul kecemerlangan mereka, entah dalam dunia yang membutuhkan kecerdasan tinggi atau enggak. Nah, mungkin Bu Mat bisa ngasih trik untuk ibu-ibu gimana sih memaksimalkan kemampuan anak di rumah. Jadi kita nggak usah terlalu fokus pada ranking itu ya, Bu ya. Yang penting kan proses belajar si anak ini gimana. Itu apa sih yang bisa dilakukan ibu di rumah dengan tingkat kecerdasan anak yang berbeda-beda. Untuk anak yang cerdas gimana, untuk anak yang menengah gimana, untuk anak yang belum berkembang gimana. Saya yakin anak SD itu yang belum kelihatan pintar itu insya Allah nanti akan jadi pintar. Gimana, Bu? Iya, gini. Kalau untuk IQ yang tinggi itu tidak begitu masalah ya. Tapi untuk IQ tinggi itu hanya perlu bimbingan, mengarahkan. Hanya diarahkan. Iya, walaupun IQ tinggi kalau tidak ada pengarahan nanti ya sama saja. Dengan IQ tinggi itu tidak ada manfaatnya juga. Akhirnya, gitu ya? Iya, akhirnya malah jadi rendah. Punya bakat, kemampuan yang bagus, tapi tidak bisa berkembang dengan baik. Ada kalau seperti tidak itu ada, kasusnya? Ya banyak sekali. Oh banyak. Jadi anak yang punya IQ tinggi, ternyata kok malah, loh seperti itu. Itu faktornya ya. Kenapa Bu kira-kira? Karena tidak ada bimbingan yang benar. Jadi anak dengan IQ tinggi itu juga perlu bimbingan. Tinggal diarahkan kemana-kemana gitu. Dan perlu ada perhatian. Nah, terus biasanya yang kita permasalahan itu ketika anak kita anggap anakku itu kok lemes gitu ya, gak iso apa-apa. Nah, jangan dianggap seperti itu. Kita sebagai ibu tetap kita bangga punya anak ya, karena anak kita itu pasti punya kelebihan, walaupun IQ-nya rendah, tapi kita itu bisa mengembangkan menjadi prestasinya bisa tinggi. Nah, dengan cara bagaimana ini? Anak yang IQ rendah itu perlu latihan, dilatih ya. Dilatih. Jadi, misalnya saja ya, dalam matematik. Kalau yang IQ-nya tinggi, sekali diajari sudah bisa. Sekali diajari sudah bisa, terus diberi soal 100 misalnya, terus langsung bisa mengerjakan dengan bagus. Tapi anak yang IQ-nya rendah, diajari sekali, terus diberi soal, belum bisa. Nanti diajari lagi, belum bisa lagi. Terus nanti diajari lagi, bisa. Nah, terus ketika sudah bisa, dilatih sampai anak tersebut benar-benar mahir di situ. Nah, dilatih mengerjakan soal. Iya, jadi banyak latihan. Nah, di sini ibu itu perlunya di sini pentingnya
Jadi ketika kita punya anakku kok biasa-biasa saja ya. Nah, ini peran ibu penting di rumah. Ketika anak belajar, kita beri latihan. Ayo lagi, atau orang tua kita sebagai ibu itu minta bantuan pada gurunya supaya diberikan latihan soal yang sejenis itu lebih banyak. Nah, kita sebagai guru, sebagai orang tua, nah di rumah itu kita memberikan latihan mendampingi, sampai anak kita itu mahir dengan sendirinya karena latihan-latihan itu. Jadi seakan-akan itu jadi hafal ya, terlatih hafal dengan sendirinya. Itu nanti lama-lama anaknya bisa ya Bu ya? Iya, melebihi yang punya IQ tinggi tapi tidak terbiasa dengan latihannya. Untuk latihan ini berlaku untuk pelajaran apa saja untuk anak SD? Ya, bisa semuanya Bu ya. Iya. Jadi latihan soal ya? Latihan soal matematika, apalagi misalnya IPA ya, Olimpiade IPA misalnya. Nah, kalau ada latihan soal atau apa atau praktikum, kalau diulang, anak itu kan jadi hafal dengan sendirinya. Nah, terus IPA juga tentang teori-teori dan sebagainya. Ketika setiap hari tentang bla 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 gitu, itu sekali belum hafal. Loh, kita ulangi sampai 10 kali, anak itu otomatis jadi hafal di luar kepala ya. Jadi iya pemirsa, ini Bu Mar ini pembimbing Olimpiade anak-anak SD, dan kebetulan sekolah yang beliau ajar, artinya tempat beliau mengajar ini mendapatkan juara bertahun-tahun untuk Olimpiade baik IPA, matematika. Jadi beliau memang sudah membuktikan bahwa anak-anak ini dengan pelatihan yang khusus itu bisa menjadi bukan hanya juara kelas, tapi juara Olimpiade. Gitu ya Bu Maria? Ya, jadi kuncinya di repetisi latihan itu, di pengulangan latihan. Pengulangan sampai benar-benar mahir dengan sendirinya. Kalau di teori neuroscience, pengulangan itu kan membentuk sinaps. Jadi manusia itu punya sel otak jumlahnya sekitar 86 miliar. Nah, orang disebut pintar dan enggak, sebenarnya itu kan menyimpan memori di sel otak. Nah, agar antar sel ini terhubung, itu perlu ada yang namanya sinaps. Sinaps itu hubungan. Jadi sinapsis. Sel otak A berhubungan sel otak B itu dihubungkan dengan sinaps, dan pembentukan sinaps ini berlangsung melalui proses yang namanya belajar. Makanya kadang orang belajar tuh pusing karena memang sedang ada proses pembentukan sinaps ini. Dan kadang-kadang kalau ada proses pembentukan sinaps kan ada biokimiawi yang terjadi di otak, mungkin itu yang bikin pusing memang. Tapi pusing bikin pinter ya Bu ya? Iya, pusingnya itu karena berpikir. Nah, dalam berpikir itu akhirnya sel-sel otaknya juga berkembang. Iya. Jadi yang berkembang itu sel otaknya sama sinaps ini. Iya. Jadi untuk teori pembelajaran ini repetisi adalah salah satu hal penting ya Bu, terutama untuk anak-anak dengan kecerdasan yang standar. Kalau anak pintar mungkin bisa sekali 2 kali ya. Jadi sebagai ibu selain ini membantu mengulang pelajaran juga memotivasi, memotivasi anak. Kamu itu bisa. Harus dimotivasi bisa ya. Nah motivasi nggak boleh ditakut-takuti Bu. Jangan malah seperti ini saja kok nggak bisa, kamu itu mau jadi apa besoknya? Gitu. Jangan sampai itu. Itu nggak boleh? Nggak boleh ya. Bikin apa? Iya, itu kan jadi apa? Ucapan ibu itu kan jadi doanya kan untuk anak. Tetap kita ucapkan yang baik-baik. Ini sebagai doa juga ke emosional anak, pribadi anak juga. Oh, ternyata ibu saya juga memberikan rasa percaya diri yang besar pada diri anak. Jadi nggak boleh ya. Kadang-kadang kan kita motivasi anak kayak gitu. Masa sih gitu aja nggak bisa gitu. Itu sering seperti itu, nggak boleh. Coba lagi.
kamu pasti bisa. Nah, jadi harus didahulukan bisa. Iya, bisa. Walaupun kita melihat anakku kok sulit. Nah, tapi kita harus menumbuhkan semangat. Jangan sampai anak kita kok belum apa-apa sudah males. Walaupun belajar tetap nggak bisa. Nah, itu kesalahan kita sebenarnya sebagai ibu ya. Jadi tetap harus selalu memotivasi anak, mendampingi itu. Kalau untuk ini, terus ya itu termasuk dari pola asuh kita. Pola asuh kita kalau benar, akhirnya IQ anak berkembang dengan baik. Nah, dewasanya itu baru. Dibanding dengan emosional, kemampuan emosional itu lebih mendukung mana Bu untuk kesuksesan anak? Antara kan di sini ada apa itu? IQ ya. Terus SQ. Terus satu lagi apa Bu? Emosional, intelektual, emosional dan spiritual. SQ ya. Tapi sebenarnya yang spiritual ini sulit diukur. Yang sudah ada alat ukurnya itu IQ, intellectual quotient, sama emosional. Emosional ini sudah bisa diukur Bu, pakai quiz-quiz gitu. Ya meskipun belum seakurat intelektual ini ya, intelligence itu, tapi sebenarnya emosionalnya juga bisa diukur. Ya, emosional ini juga kan pengaruhnya untuk kehidupan masa datang untuk anak-anak ketika dewasa itu juga pengaruhnya sangat besar ya. Kalau Bunga ngamati murid-murid jenengan waktu murid-murid SD dulu, perkembangan emosional quotient ini gimana waktu SD? Ngefek nggak ke kehidupan dia nanti ketika dewasa? Nah, itu efeknya besar sekali, Bu. Justru besar sekali ya. Jadi dari pondasi agamanya ya, etika dan ketakwaannya itu berpengaruh besar terhadap keberhasilan anak ketika dewasa. Itu dilihat gitu ya, berpengaruh ya. Terus itu dukungan ibu yang penting apa saja untuk membentuk karakter anak ini ketika masih SD ini? Apakah pembentukan emosional anak ini dengan hanya melalui bermain, ataukah anak diberikan peran, misalnya peran membantu orang tua atau apa, atau gimana Bu? Atau diajak problem solving, diajak diskusi, ibu diskusi dengan anak, kemudian kita seolah-olah memecahkan masalah gitu. Emosional ini bisa kita kembangkan ya sebagai ibu itu ketika kita membimbing anak, memulai dengan doa, mengakhiri dengan doa, terus kita ajak ketika anak nilainya kok sekian, kita ajak tawakal, terus tanggung jawab ketika anak ini sudah selesai, coba ini bukunya ditata, dikembalikan lagi, kita membina tanggung jawab anak supaya terbiasa bertanggung jawab dan disiplin. Melalui hal-hal kecil ya, hal-hal seperti itu yang membawa keberhasilan anak di masa depan. Jadi ketika menghadapi sesuatu tetap semangat. Jadi pembentukan karakter anak justru melalui kebiasaan-kebiasaan kecil. Iya, kebiasaan kecil yang kita yang setiap hari kita lakukan di rumah. Nah, terus lagi kita sebagai ibu itu juga selalu dipantau oleh anak. Anak itu mencontoh kita. Gitu ya. Iya, dari tutur kata kita. Jangan sampai kita itu juga berkata dusta ya. Nanti anaknya juga mengikuti ya. Itu pasti. Iya, itu ibu kan melihat wali murid banyak. Bumer kan melihat banyak wali murid dan di-compare dengan anaknya. Itu memang berpengaruh ya? Iya. Sangat berpengaruh itu. Anak pasti kopeng ya, meniru perilaku orang tuanya. Iya. Nah, terus kan kita kalau sebagai guru itu kalau ada anak kok tidak bisa misalnya ya, anak ini kok sulit sekali diajar. Nah, kita jangan langsung mengatakan anak itu
bodoh, nggak bisa apa-apa. Kita lihat dulu dari latar belakang keluarganya. Ternyata ibunya memang misalnya memang sangat sibuk, harus mencari nafkah setiap hari, jadi tidak bisa mendampingi. Nah, itu kan pengaruhnya besar sekali untuk anak. Atau mungkin ya masalah-masalah seperti itu kan banyak sekali ya, Bu ya. Jadi kita di daerah ya harus tahu itu seluk-beluk anak, latar belakangnya. Terus akhirnya kita bisa membantu di sekolah itu, membantu dengan tepat. Tapi tidak semua guru mau seperti itu kan, Bu? Ya tidak semua ya. Tapi ya tugas guru itu ya di situ itu. Ya. Dan orang tua harus biasa berkomunikasi dengan guru dengan anak. Nah, itu yang malah lebih penting lagi. Ketika anaknya kok ada permasalahan di rumah, nah segeralah kita ya telepon cinta ya namanya. Kita sering telepon cinta kepada gurunya tentang perkembangan belum terlalu menjadi adat ya, Bu, di sini ya. Orang tua menginformasikan ke guru anak begini-begini kayaknya belum banyak ya. Ada ya. Ada paling ya baru 10%-nya seperti 10% itu ya. Yang 90% ya kebanyakan lihat ini. Kalau menerima rapot terus dilihat ranking. Ranking lagi ya. Nah, paling tidak ketika kita mengambil rapot, terus kita tanyakan, Bu, anak saya ini kelebihannya apa, Bu? Kelebihannya dulu kita tanyakan. Terus kekurangannya apa? Terus apa yang bisa saya lakukan supaya anak saya menjadi lebih idealnya baik? Gitu ya, Bu. Gitu. Cuma mungkin kalau ibu-ibu kita kan belum terlalu percaya diri untuk berkomunikasi yang seperti itu dengan guru-gurunya. Kalau Nina lihat gimana? Iya, ya memang baru sebagian kecil ya. Tapi kalau kita sebagai orang tua ya di sini, sebagai ibu, kita harus punya inisiatif untuk bertanya. Nah, ibu nggak perlu malu ya, jadi ya nanya ke guru. Iya, nggak perlu malu. Karena kita itu kan dibantu oleh guru di sekolah. Nah, kita kan harus tahu perkembangan anak kita di sekolah itu seperti apa. Terus kekurangannya apa. Padahal aslinya ibu-ibu itu kepo banget loh, Bu. Buktinya apa? Kalau anak masuk TK apa, itu pasti ibunya itu kan sampai berdiri di depan pagar lihat anaknya. Pengen tahu. Iya. Jadi sebenarnya setiap ibu itu saya yakin sebenarnya ingin tahu anaknya di sekolah itu seperti apa sih. Bisa ngikutin pelajaran enggak, bisa adaptasi dengan teman-temannya enggak, bisa di kelas bisa mimpin enggak, sebenarnya mereka gitu. Cuma mungkin kebanyakan mereka itu memang tidak cukup punya kepercayaan diri untuk bertanya kepada guru. Dan memang kan kultur kita sejak dulu kayaknya enggak ada yang seperti itu ya, karena dulu kan guru juga sibuk gitu, terus enggak ada media komunikasi juga terbatas. Nah, sekarang kan komunikasi bisa WA gitu ya, Bu ya. Iya, apalagi kalau tidak lewat WA, tidak telepon, bisa langsung ke sekolah. Nah, yang seperti itu guru senang sekali. Iya. Wah, ternyata jadi sebenarnya pendidikan sekali. Itu enggak hanya sekolah ya, Bu ya. Iya. Sebenarnya orang tua itu juga memang penting ya. Ya, itu penting sekali karena yang utama ya, guru yang utama adalah ibu. Ya, nah terus kalau misalnya ya kita sebagai ibu tapi juga bekerja di luar, terus kita punya pembantu ya, asisten. Nah, kita juga harus pintar-pintar memilih asisten. Tapi zaman sekarang sulit juga sih milih. Nyari AR tuh sekarang kan sulit, Bu. Iya. Bukan mencari yang pandai, bukan, tapi melihat yang punya etika, punya tanggung jawab, sehingga ketika mendampingi anak kita itu tidak akan terlepas dari garis yang idealnya. Jadi nanti kan anak kita itu akan meniru ke asistennya. Jadi asisten apa yang diucapkan ya. Biasanya itu yang diucapkan oleh asisten ditiru. Termasuk yang ditiru anak ya. Iya. Jadi paling tidak memang kalau di luar negeri, Bu, asisten rumah tangga itu kan yang
punya ilmu yang lebih tinggi ya. Nah, terus yang punya duit sih. Enggak tahu gitu. Jadi jangan sembarangan ya, sembarangan mencari asisten. Nanti kita bisa jadi malah meracuni anak kita. Iya, Karena itulah gurunya kan. Iya. Ya, kecuali asistennya itu cuman ini nyuci piring sama ya nyuci pakaian, beda. Kita sebagai seorang ibu ini penting sekali untuk selalu mendampingi anak, walaupun ya selalunya ini bisa dengan apa ya, perhatian, bisa memantau ya. Terus ketika ada waktu, kalau mungkin kita itu sebagai orang yang sibuk, ketika ada waktu, menyempatkan waktu, walaupun mungkin 5 menit, 10 menit, kita dampingi anak kita. Kadang anak kita itu punya permasalahan tersendiri. Nah, terus kita tanya, kita bantu memecahkannya. Itu. Terus kita juga melihat, harus memahami ini, anak kita itu punya bakat atau potensi apa, itu kita sampaikan kepada gurunya supaya nanti di sekolah dikembangkan. Itu penting sekali itu. Jadi kadang kita punya anak yang berbakat tapi di sekolah gurunya nggak tahu. Tapi kita di rumah karena banyak bergaul dengan anak, kita yang paham. Nah, supaya jadi sinkron, kita orang tua selalu berkomunikasi dengan guru, itu penting sekali. Kemudian saat kita mendampingi anak, itu jangan lupa, kita itu harus bisa memberikan rasa percaya diri pada anak, supaya meningkat ya. Meningkatkan rasa percaya dirinya, meningkatkan tanggung jawabnya, disiplinnya. Itu kan kita yang membentuk dari rumah. Nah, nanti di sekolah juga akhirnya anak tinggal kebiasaan itu, tinggal di sekolah juga dilakukan seperti itu, jadi baik. Nah, jadi kuncinya itu kita ya. Kita sebagai orang tua itu kuncinya untuk perkembangan anak. Termasuk tentang IQ-nya supaya anak bisa berkembang. Kita harus, kalau punya anak yang IQ-nya kelihatan rendah, itu kita harus sabar, dilatih sampai akhirnya mahir. Itu. Jadi kita jangan merasa berkecil hati, wah anakku itu nggak ada yang pinter. Semuanya low ya. Jangan, walaupun mungkin anak kita memang agak lamban, tapi kita yakin bahwa anak saya bisa. Ya. Nah, tapi ya dengan keuletan kita, kita latih, kita minta bantuan gurunya, sering berkomunikasi. Nah, seperti itu. Ya. Sekian pemirsa, jadi itu suara hati seorang guru, juga trik-trik yang diberikan oleh guru bagi kita para orang tua, terutama untuk anak-anak usia SD. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk para pemirsa. Terima kasih Bu Mar atas kehadirannya, dapat banyak pengalaman sebagai seorang guru. Kalau dari pemirsa ada pertanyaan, komentar, bisa tulis di komentar ya. Nanti kalau ada pertanyaan, insya Allah bisa saya salurkan ke Bu Mar untuk dijawab. Insya Allah. Terima kasih.